guys. Kita perjalanan menuju Sonanasan dari Busan. Ini tiketnya, di keretanya. Perjalanan kurang lebih hampir 2 jam. Nah, langsung aja, let's go. Kita harus cari kursinya. Ini ada. Aku nomor piro? 16. Aku nomor 16, gerbong nomor 16. Nomor 16 ya. Wah, arep. Mana ya? Masukinnya. Sampai ketemu guys. Cari nomor 16. 동안뱅이야. 이렇게 되지? 그럼 우리가 먹고 살아야지, 씨발 새끼들. 배는 언제 들어와? 고라타는 오후 12시. 고라타는 오후 12시.
Ini nama pabriknya Sojontek, CNC, Jujo, Wonsim Jujo, Jongyok Jujo. Oh ini teman-teman, pabrik kenangan 10 tahun yang lalu. Saya pernah kerja di sini. Sepi teman-teman, lagi liburan susok 5 hari ya. Ini juga pabrik kosong, udah berapa kali ganti pabrik. KPS itu bengkel mobil, bengkel reparasi. Ini ada bis yang datang yang lewat pabrik, cuma ada haltenya di situ. Cuma bis 103 yang lewat depan pabrik sini. Nah ini lokasinya teman-teman. Ini ya, Culip Gemji dilarang masuk ke Samusil Ibku, masuk ke kantor lantai 2. Udah Sojontek. Itu adalah kantornya teman-teman, kantor buat Sajang Nim. Nah ini aluminium, ini mesin-mesin Jujo. Ini lagi libur ya. Ini tempat istirahat atau coffee time, coffee break. Ini jenis aluminium warna biru. Ini aluminium juga, warnanya warna kuning, jadi dibedakan antara kuning, biru, dan merah
ada titanium juga. Itu yang warna merah teman-teman yang jauh. Nah, dan ini adalah untuk jenis aluminium tadi ya, yang buat timbangan. Di sini ada tanggal untuk penimbangan. Ini ada jenis aluminium ingote, ada jenis mohanggem, ada jenis titanium ya, tihanggem. Ini tanda tangan siapa yang piket di hari itu nanti ditulis. Jadi pengeluaran untuk aluminium hari itu berapa untuk pemasakan. Dan ini untuk ukurannya ya, misalkan ingotenya 100 kilo, nanti mohanggemnya 100 dibagi 2,2 sekitar 45,5 kilo untuk mohanggem. Dan untuk titaniumnya dari 100 kilo ingotenya itu nanti dibagi 59 sekitar 1,6 kilogram untuk titanium. Jadi nggak sembarangan memasukin jenis aluminium ya, jadi ada ininya sendiri, timbangannya sendiri, komposisinya sendiri. Ini tanda tangan. Jadi setiap hari siapa yang piket itu biasanya masuk jam 6 pagi harus masukin untuk memenuhi sumur aluminium itu sebelum dituang dan membersihkan kotoran. Ini kalkulator untuk penghitungan, tapi biasanya kalau udah hafal biasanya udah kira-kira ya. Jadi untuk ingotenya misalkan 100 kilonya 2 buah, nanti mohanggemnya berapa, sekitar 13, nanti untuk titaniumnya sekitar 10 itu. Jadi kalau untuk masih pemula biasanya pakai kalkulator, yang penting barangnya nggak rusak. Nah, ini contoh bulpan ya teman-teman, yang buat bakaran nih. Ini udah di CNC, tinggal di coating ya, dicat. Ini nanti keluarnya minyak dari sini. Nanti kan bawahnya ada kompor kecil. Ini buat tataran wajannya. Nah ini teman-teman, ini ada pentolnya ya sebelum di CNC dari cetakan. Kalau yang itu tuh heater, itu belum di CNC, masih ada pentolan. Saya ada pentolan ini nih. Ini nanti yang dipotong di mesin CNC. Yang buat jujur, buat cetakannya jenisnya macam-macam, ukurannya pun macam-macam. Ini sepeda. Ini juga bulpan ya. Sebelum di CNC itu tepiannya digerinda dulu di salah satu alatnya buat ngejepit. Ini sama yang tadi di atas. Di bawahnya ini mungkin beda merek. Ada nih buliang ya, ini NG, ini NG nih, harusnya rapet, ini juga NG. Biasanya nanti dilebur ulang, diambil shootnya. Ini sumurnya teman-teman, sumur aluminium.
sumur. Heaternya kecil ya, nggak seperti peleburan baju. Ini yang NG, yang di CNC tapi NG. Wajan-wajan nanti dilebur lagi. Nah, ini mesin cucunya, mesin cetakannya. Ada 3 mesin. Ini juga sumur 1, 2, itu 3, yang itu sumur keempat. Cucunya, mesin cetaknya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya di hari terakhir kerja ya sisa aluminium itu dicetak kembali. Nah, ini cetakannya. Jadi kalau udah kecetak, nanti dicungkil lagi, nanti ditata untuk hari berikutnya. Hari masuk pertama biasanya hari Senin, hari Minggu sorenya udah diisi ke sumur ini, sumur aluminium ya, sampai penuh. Nah, ini cetakannya. Ini yang ada udah dibongkar, jadi harus dikosongin. Nah, ini sumur 1, 2, 3. Ini sumur keempat. Kalau lagi rame 4-empatnya jalan, karena lagi corona jadi cuma 2 yang jalan. Nah, itu sistem pengambilannya masih manual ya teman-teman, jadi masih pakai gayung. Ini gayung-gayung yang buat ngecor, buat cetakan. Ini salah satu jenis kemyong untuk proses jenis-jenisnya. Ini gayung, jadi tergantung kilogramnya ya, berat lebarnya cetakan, nanti gayungnya pakai yang mana. Nah, ini mesinnya, jadi sistemnya masih manual. Jadi dari sumur ini pakai gayung, nanti dituang di sini. Ini tempat nuangnya aluminium cair, nanti masuk ke sini, ke kemyong. Ini kemyong muter sendiri sekitar 2-3 menit, nanti berhenti sendiri, baru bisa diangkat bendanya. Ini mesin presnya teman-teman, seperti yang tadi di atas. Ini mesin press. Mesin presnya kecil, cuma untuk menghilangkan pentolan ini. Nanti pemasangannya seperti ini. Ini nanti turun ke bawah, di hasilnya ini. Nah, berarti ini lubang, nanti ini di CNC yang lubang. Nah, pentolannya nanti jatuhnya di situ, nanti ada lubang yang jatuh ke situ. Ini tombol untuk pressnya ya teman-teman, jadi kalau nggak dipencet ini nggak ngepres, jadi sistemnya masih manual. Nah, ini panel mesin press. Ini ulir untuk ngatur tinggi rendahnya press masuk ke dalam. Ini jenis heaternya teman-teman, ini jenis heater
yang nantinya masuk seperti ini nih, ada di dalam antara aluminium. Nanti kan ini di CNC, jadi jangan sampai heaternya itu kemakan pahat CNC. Ini seperti ini tuh, nggak boleh kelihatan heaternya. Nih heater. Ini jenis mesin bor. Wah, buat alat-alat tool ngerendak. Nih alatnya. Ini juga buat bikin tap, oler baut. Ini juga itu juga buat tap. Pulpan yang tadi ya, tapi beda jenis. Nah itu stok barang-barang yang sudah sudah di press. Yang ini belum. Ini belum, masih ada pentolan. Ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Ini jenis panci. Tahu nih NG apa enggak? Jenis panci. Ini lebih besar lagi diameternya. Yang tadi ya, yang dari CNC dikumpulin di sini. Nanti kalau sudah banyak biasanya ada truk sendiri yang akan membawa ke pabrik peleburan aluminium. Ini gelap ya teman-teman karena libur. Ini ada alat-alat, ada mesin yang gak kepake. Ini pabrik kenangan saya 10 tahun yang lalu. Saya kerja di sini. Ini juga heater atau shoot, heater dan shoot. Ini untuk yang bulyang, benda yang CNC-nya bulyang. Biasanya dicemplungin lagi ke sumur pakai cantolan. Nanti heaternya diambil lagi. Kalau yang masih bagus biasanya dipakai ulang. Ini dibersihin pakai tang, bersihin kotoran. Ini yang ini shoot, yang buat panci ya. Ini buat panci. Di dasar pancinya itu yang buat apinya biasanya pakai ini shoot. Ini karbon pemanas. Ini ada besi. Juga heater. Ini chip dari CNC. Dan ini juga dimasak lagi, dimasukin ke sumur lagi. Nah ini chipnya ini. Jadi kadang beda benda, beda masakan. Nah ini sama kayak peleburan baja. Jadi kotorannya ini seperti ini. Jadi sebelum mulai kerja, jadi dikasih obat dulu biar kotorannya naik ke atas, nanti baru diambil. Dibuangnya di sini. Nanti kalau udah penuh dibuang pakai ada ini sendiri ya, truk pengangkut sampah. Nah ini teman-teman, ini sumur
sumur untuk peleburannya ya. Jadi kalau aluminium itu sumurnya masih pakai keramik semacam ini. Jadi kalau udah retak biasanya harus diganti. Kalau nggak diganti biasanya cairan aluminiumnya masuk ke dalam yang pada akhirnya komponen atau elemen-elemen pemanasnya itu ikut kena aluminium, menyatu dan konslet. Jadi setiap kali udah retak biasanya agak lebaran harus diganti. Ini udah diganti ya, nanti ini tinggal dibuang. Jadi seperti ini nih sumur buat peleburan aluminium semacam keramik. Harganya sekitar 700 ribu won ya, atau sekitar 9 juta. Nah ini teman-teman, ini bagian dari jenis aluminium ya. Ini untuk chipnya itu masuknya yang ke hitam paling kotor, itu gomjongsek kalau bahasa Korea, itu masuknya ke chip. Yang sisa-sisa dari CNC-an. Kalau yang merah itu atau bahasa Koreanya palgangsek itu masuknya ke sibijong. Kalau yang biru parangsek itu masuknya masih sibijong, cuma ininya lebih rendah. Yang norangsek atau mohanggem biasanya aluminium itu cetakannya lebih, kalau dari kiriman luar itu lebih besar ya. Yang putih wisek itu segu, nongsek itu hijau itu travel pengiriman yang siap dikirim. Dan ini jenis masakan chipnya, jadi nggak sembarangan kasih tanda ya, kasih apa spidol atau pilok di masing-masing aluminium. Biasanya udah tandanya dari sananya, jadi harus dipisahkan. Nah, ini juga disediain masker teman-teman, karena masih corona, jadi setiap tamu yang datang itu wajib pakai masker ya. Nih disediain dari pabrik Ilwyong masker. Ini teman-teman nih kulkas. Coba kita lihat isinya apa sih kulkas. Nah ini teman-teman, ini ada pink supat ya, tepat pinsu. Biasanya kalau musim panas sajangnya menyediakan untuk es buah, es campur. Ada susu Maxim Ice, ini kopi tapi untuk yang campuran pakai es. Ini ada Pocari Sweat. Yang di atas apa? Cuma es batu sama walnut maru. Kosong teman-teman. Aduh. Nah ini teman-teman, ini buku panduan untuk proses pengecoran berdasarkan produk ya. Ini yang kayak tadi Mirai Cooking. Ini udah dibahasa Indonesiakan ya oleh sajangnya, oleh bosnya. Jadi kalau apabila pas ngecornya itu masukin tuangan cairan aluminiumnya terlalu rendah dari lubang ini ya, biasanya ada retakan di tengah, atau ini kurang full pengisiannya. Biasanya seperti ini nih, kalau di CNC kurang, walaupun nantinya di press ya. Ini jenisnya Mirai Cooking, ini bahasa Koreanya, tadi bahasa Indonesianya, karena pekerjanya orang Indonesia semua, 5 orang. Nih piring panas, arang, pakai arang ini pakai shoot. Ini kalau heaternya pas masangnya di kemyongnya kurang nempel di kemyong, biasanya pas waktu posisi CNC itu kena pahat. Ini pul yang NG. Banyak teman. Ini mangkok tapi yang agak
lonjong. Ini pakai bahasa Korea, tapi ada sebagian yang sudah di Indonesia kan. Ini banyak banget. Untuk jenis pulpan, untuk teflon ya, untuk pulpan. Yang tadi untuk bakar dan daging, nama produknya Eugene. Diameternya itu macam-macam, ada 295, 285, 280. Ini untuk suhu panas aluminium untuk pembuatan ini 720 derajat. Jadi kalau suhunya di bawah itu biasanya pool yang nggak rapet. Nah ini teman-teman, pabrik kenangan saya ya, 10 tahun yang lalu di Korea baru datang saya di pabrik sini. Ini adalah ruangan coffee break ya teman-teman, atau coffee time. Biasanya kalau di pabrik ini 2 jam kerja, 10 menit istirahat. Nanti jam 12 istirahat 1 jam, nanti jam setengah 4 istirahat lagi 10 menit, nanti setengah 6 baru pulang. Nah ini ada kopi, ada dispenser pemanasnya, ada AC, kalender, ada kulkas, ada nalo pemanas ya kalau musim dingin. Nah ini ada meja untuk jadwal kerja, ada jenis panci. Nah ini juga. Nah ini ada papan pengumuman ya, papan ini produk yang dibikin. Nah ini teman-teman yang tadi, ini adalah jenis chip ya, atau aluminium. Tadi yang warna hitam itu chip atau keeping, untuk yang merah itu si bijong, itu ininya lebih tinggi, atau biasanya dikasih tanda merah, kalau bahasa Koreanya itu palgangsek. Untuk warna birunya biasanya si bijong itu lebih rendah, itu paransek kalau bahasa Korea. Kalau kuningnya noransek, itu untuk jenis ini sepeda 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Sepeda kenangan. Kalau belanja biasanya pakai ini teman-teman, sudah nggak pernah dipakai. Sepatu kenangan, sepatu 10 tahun yang lalu, waktu awal datang ke Korea. Masih ada. Udah berdebu. Aduh ya Allah. Nah ini teman-teman, CNC.
Ini untuk diameter dalam. Kalau yang ini untuk diameter luar. Untuk ilca, yang ini untuk ica. Ini adalah jumlah setiap kali kita produksi, jumlah produksinya berapa, nanti yang PUM atau yang oke berapa, nanti yang NG atau bulyang berapa, nanti dicatat setiap harinya di sini. Nah, ini alat-alat untuk kerja. Ini contoh sampel yang lagi dibikin, wajan yang lagi dibikin. Ini sampel teman-teman. Nah, nanti kalau teman ingin pesan wajan bisa di sini. Chipnya keluarnya sini ya. Tuh nanti chipnya nanti keluarnya dari sini teman-teman. Chipnya nanti di penampungan gerobak sini ya, gerobak. Nanti dibuang atau dimasukin sini. Nah, ini nanti chip aluminium dibuang di pabrik untuk dilebur ulang. Nanti dibawa ke lantai 1 melalui lift. Ini kebetulan lantai 3. CNC lantai 3 ini lagi libur cusok, jadi off semua. Ini juga nembi teman-teman, panci, tapi yang ini yang di dalamnya ada marmer, ada batu marmer. Ini ada batu marmer. Ini untuk nanak nasi ya kalau orang Korea. Berat. Nih pancinya seperti ini. Ini gemiong. Gemiongnya bukan dari besi atau aluminium, tapi dari plastikan. Nanti dibikin sendiri ya sama kepala pabriknya. Ini juga ada yang gede, panci besar. Itu gemiongnya teman-teman. Gemiong ya kan. Ini tokpekinya, ini yang lebih besar. Yang biru adalah cak ya, gemiong buat ngejepit waktu di mesin CNC. Ini sampel panci. Nah, ini panci. Ini tutupnya atau tukong. Nah, itu ada karet-karet. Namanya nembi ya kalau di Korea. Nah, ini juga pulpen ya untuk bakaran daging.
Nanti yang tengah itu ada lubang buat baut, atau sama, ini juga sama. Ini nanti ada panci buat sayuran. Ini nanti seperti ini. Tuh, seperti ini teman. Nah, teman-teman, ini adalah contoh bulpan ya, untuk kalau di pupean untuk bakaran daging. Ini cuma sampel. Ini lubang-lubang ini kalau masih tajam biasanya dikikir ya. Ini Eugene. Ini ukuran di CNC nya ya, untuk XZ nya ini hanya sekedar sampel. Dan ini produknya Eugene Tosco 295. Ini macam-macam produknya teman-teman, ukurannya ada yang macam-macam, ukurannya banyak sekali. Ini buat tempat keluarnya minyak. Ini seperti ini nih. Ini minyaknya nanti keluarnya seperti ini. Minyaknya keluarnya dari sini. Ini Eugene bulpan sampel. Nanti yang ini kan nanti sebelum di CNC ada pentolnya. Pentolnya nanti dipotong terus. Oh, bukan. Ini teman-teman adalah sampel tteokbokki. Ini nanti ini di CNC ya, dipotong di mesin CNC. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini diameter luar. Nah, ini nanti diameter dalamnya. Ini sebelum di CNC. Dan nanti sesudah di CNC seperti ini. Nah, ini hasilnya. Tteokbokki mangkoknya orang Korea buat sayuran. Inilah sudah ada tutup. Yuk kita tinggal. Ini banyak sekali stok yang siap dikirim. Ini gerinda, fungsinya untuk menyasang atau menghilangkan tepian supaya nggak tajam, karena nanti ini nggak kena CNC. Ini gerindanya seperti ini, set. Nah, itu
Jadi sebelum di CNC itu disasang dulu ya bagian tepinya, muter. Ini teman-teman, cara pasangnya seperti ini. Tapi ini bukan gemyongnya ya, jadi ini dipotong. Nah ini untuk posisi 1. Ini buliang teman-teman, cacat, jadi enggak dilanjut proses selanjutnya, proses diameter dalam. Ini jenis pahat CNC ya. Ini dial buat pengukuran. Ini cak. Ini alat-alat untuk pahat. Pahatnya jenis-jenis pahat. Banyak sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah salah satu pabrik CNC ya, pabrik pembuatan teflon, panci dan lain-lain. Dan ini adalah bahan baku wajan atau teflon sebelum di CNC. Nanti ini dipotong ya di mesin CNC. Ini bentuknya seperti ini. Ini lanjut ke mesin CNC nya. Ini adalah mesin CNC. Ini pahat, ini cak atau gemyong. Ini mesin 1 untuk diameter dalam, dan ini mesin 2 untuk diameter luarnya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini kalau udah jadi di CNC. Ini adalah sampel. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nih. Nah, ini wajan. Ini bahan baku untuk pembuatan moldi atau heater ya. Ini ada 220 volt. Ini bahan bakunya setelah dicetak dan dipres untuk
lubangnya ini dipres ya pentolannya. Nah, ini mesinnya teman-teman. Ini yang lagi diproduksi. Dan ini mesinnya teman-teman. Mesin CNC-nya udah lama. Jadi nanti kalau sudah di CNC seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman punya rice cooker yang pancinya diangkat, ini ada heaternya yang ini nih. Nah, ini pemanasnya. Jadi nanti ini dikasih lem sebelum dirakit. Nah, ini dikasih lem. Jadi para masangnya. Nah, ini teman-teman, nanti ini cara masangnya seperti ini nih. Yang sini dijepit, ini buat penjepit. Karena ini mesin nggak lagi produksi ya, lagi nggak on, jadi caknya itu melengkup. Nanti yang buat ini buat injakan, buka tutupnya. Ini akan ngecak sendiri. Dan pahat-pahat ini nantinya akan makan bagian sini. Ini seperti ini pemasangannya. Ini caknya tuh. Nah, ini nanti buat penjepit diameter luar. Mesinnya mesin Siemens ya teman-teman, mesin udah lama tapi masih bisa produksi. Nih mesinnya nih. Nah, ini catatan tanggal perolehan produksi. Kalau ini udah lama banget, udah rusak, udah nggak dipakai. Dan ini yang bulyang teman-teman. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini yang NG nih, pada keropos. Jadi kalau pas cuconya nyetaknya kotor, aluminiumnya ya seperti ini hasilnya, keropos. Ini nggak boleh ya dibuang. Atau ini nih heaternya kelihatan kena pahat. Ini juga bulyang NG. Ini ada yang kecil juga sampel 110 volt. Ini heater juga. Ini lubang nantinya untuk lubang baut. Ini ada yang gede. Ini nih, banyak yang bulyang NG pada keropos. Ini adalah mesin lasnya ya teman-teman.
ini kan belum dikasih seperti ini nih. Ini nanti untuk kabel ini pemasangannya seperti ini, nanti di lasnya di sini nih. Nah, nanti di lasnya di sini, ini nanti seperti ini pemasangannya, dan hasilnya nanti seperti ini. Ini nanti seperti ini teman-teman, pemasangannya nanti ini di las 2. Ini mesinnya ya, nanti di sini ini nanti seperti ini, dan hasilnya nanti seperti ini. Ini buat kabel min sama plus. Dan ini bentuknya seperti ini, ininya seperti ini caranya. Nah, nanti ini seperti ini. Nanti ini konveyor jalan terus teman-teman. Jadi yang ini nih ditata di situ 1, 2, 3, 4, 5, ini konveyor jalan terus. Nah, sampai sini baru di kelas ya. Nanti keluarnya dari situ dan dibungkusnya di sini. Yang udah dibungkus udah jadi. Yang belum dilas, ini udah siap kirim. Dan gudangnya paksanya dulu